Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Majelis Seni dan Tradisi Mesti Cirebon. Kali ini kita akan membahas toponimi dari beberapa wilayah kota Cirebon. Dan saya Agus Gemblung bersama dengan Mas Farihin dan Kang Dedise akan membahas tentang wilayah yang disebut Astana Garib. Mas Farihin, Ya. Astana Garib itu berasal dari kata atau peristiwa apa sih? Jadi itu ada dua kata antara Astana dengan Garib. Ada beberapa versi yang menceritakan terkait dengan penamaan Astana Garib. Versi yang pertama, di dalam naskah Carukanda Careng Seket, bahwa Syekh Maulana Maghrib itu sempat ditempatkan oleh Pangeran Cakra di sebuah wilayah yang kemudian disebut Astana Garib. Astana itu makam, Iya. Garib itu menunjukkan Maulana Maghrib itu. Sehingga untuk menyederhanakan penyebutan Garib yang tadinya Maghrib kemudian jadi Garib gitu, sehingga tempat itu menjadi Astana Garib. Jadi tempat tinggalnya sekaligus berubah menjadi tempat kuburnya. Dan hampir setiap tokoh-tokoh wali atau tokoh-tokoh siapapun yang memang tersohor dan mereka adalah orang-orang pilihan, rumahnya selalu menjadi tempat kuburnya. Misal Sunan Gunung Jati bertempat di Gunung Sembung, itu rumah beliau, rumah pribadi sekaligus pesantren, dan kemudian berubah menjadi pemakaman. Lalu kemudian di Talun, anaknya Pangeran Cakra, yaitu Pangeran Cirebon, itu tempat tinggalnya di situ kemudian berubah menjadi tempat makamnya. Rasul pun sama, tempat tinggalnya berubah menjadi tempat makamnya. Begitupun juga dengan Syekh Maulana Maghrib. Nah, versi yang kedua yang disebut dengan Astana Garib itu berasal dari seorang tokoh yang bernama Syekh Garib. Nah, Syekh Garib ini ditempatkan di wilayah itu yang kemudian setelah beliau meninggal itu berubah menjadi sebuah komplek pemakaman yang disebut Astana Garib. Astana itu makam, Garib itu nama tokoh. Jadi nama tokoh, seorang tokoh yang dimakamkan di wilayah itu. Nah, makam atau komplek pemakaman disebut Astana. Makanya di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati disebut Astana. Astana Gunung Sembung. Komplek pemakaman Syekh Datul Kahfi disebut Astana Gunung Jati. Kalau nama dulunya kan Giri Nur Saptarengga kalau Astana Gunung Sembung. Kalau Astana Gunung Jati Giri Nur Ciptarengga. Tapi ketika berubah menjadi tempat pemakaman, namanya menjadi Astana. Jadi penamaan nama Astana itu konteksnya adalah makam. Kira-kira begitu. Baik. Karena di tadi Mas Farihin menyinggung tentang dua versi. Nah, kalau menurut pendapat Kang Deddy, lebih kemana nih versinya? Dengan adanya kepatihan di sana, sebetulnya itu mempertegas posisi siapa sesungguhnya yang dimakamkan di Astana Garib. Di bawah Pati itu ada namanya Adiaksa, dan kita tahu bahwa Maghribi adalah salah satu Adiaksa di bawah Syekh Abdurrahim Rumi, adik dari Abdurrahman Rumi, atau disebut Kejaksan, Pangeran Kejaksan. Jadi kalau misalkan di sana dimakamkannya Maghribi sebagai salah satu Adiaksa, ini mempertegas bahwa komplek kepatihan memang dari dahulu di sana. Karena biasanya antara komplek itu dengan pemakaman di era awal-awal Keraton Caruban Larang itu tidak berjauhan. Tidak berjauhan. Pun ada misalkan nanti Syekh Garib ini dari Jawa Timur, kebetulan sahabat dekat dengan Pangeran Pamlakaran atau Raden Husein sebagai senopati di Majapahit, dan Syekh Garib adalah salah satu penasehat daripada Mahodara waktu itu. Saat penaklukan 1521 oleh pasukan Demak di era Trenggono, beliau ini keduanya termasuk yang lain tentunya ini menjadi tahanan kota dan diekstradisi
ke Caruban. Kang Deddy Syekh, ada yang mau ditambahkan tentang Astana Garib ini? Baik. Silakan. Astana Garib ini jadi mempertegas keberadaan Kapatihan, di mana Syekh Abdurrahim Rumi adalah sebagai adiaksa, makanya punya gelar Pangeran Kejaksaan, dan di bawahnya itu ada Maghribi, yang tadi Maghribi dimakamkan di Astana Garib. Artinya ini sangat berdekatan dengan Kapatihan. Kalau ini bukan satu komplek, ya ini menjadi sumir posisi Maghribi ini. Tapi juga dalam kisah lain ada juga yang dimakamkan di sana adalah Syekh Garib. Syekh Garib adalah ekstradisi dari wilayah Mojopahit yang ibu kotanya di Daha beserta dengan Pangeran Pamalakaran dan yang lainnya tak terhitung, atau Raden Husein, adik dari Raden Fatah atau Raden Hasan. Nah, sampai meninggalnya beliau kemudian dimakamkan di astana yang sama dengan Maghribi tadi, yang masuk dalam kedinasan kejaksaan, seperti itu. Baik, sahabat Nusantara, sangat panjang sejarah tentang wilayah-wilayah di Kota Cirebon. Sangat beragam versinya, tapi kami mencoba untuk mengulasnya. Walau hanya sedikit, tapi mungkin itu menjadi sebuah pintu pembuka kita untuk menembus sejarah di masa lalu. Sahabat Mesti Cirebon, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, berkomentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.